Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap oleh Polda Metro Jaya begitu kan ya. Penangkapan ini agak aneh begitu kan dan banyak kritikan dari publik begitu, bahkan dari kubu Roy Suryo itu sendiri. Kritikannya adalah salah satu kenapa penangkapan ketika Roy Suryo itu baru datang. Artinya jam 7 itu baru siap-siap lah begitu kan ya, belum pakai baju dan sebagainya, tiba-tiba sudah dihadang begitu kan, kabarnya maksudnya sudah dijemput begitu kan ya, sudah ditangkap. Kemudian jam 6 itu Dr. Tifa, lalu kemudian jam 7 adalah Roy Suryo. Ini ada apa begitu? Kenapa proses ini tidak melalui pemanggilan begitu kan, lalu kemudian jadi tersangka, lalu kemudian ditetapkan atau ditahan begitu? Nampaknya pertanyaan ini sangat menjadi pertanyaan yang krusial di masyarakat, dan bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan ini merupakan kriminalisasi. Jangan-jangan ada yang menyuruh untuk menangkap Roy Suryo. Bisa saja begitu kan, Roy Suryo ini dibungkam dengan berbagai hal agar ijazah palsu ini begitu kan, dugaan ijazah palsu ini ya tetap langgeng. Banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Tapi apapun itu, kita menghormati proses hukum yang ada. Pertanyaannya adalah, ketika Jokowi nanti masuk di persidangan, mampukah begitu kan ya? Pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum dari Roy Suryo, kuasa hukum dari Roy Suryo dan sebagainya gitu. Kalau Jokowi datang. Pertanyaan yang kedua, sekian banyak saksi dan bukti-bukti dan dokumen itu untuk disidangkan. Kalau toh pada hakikatnya Roy Suryo bebas, berarti kan sudah ditahan begitu kan. Nah, selama penahanan itulah yang kemudian bisa saja berlama-lama. Karena dokumennya itu sangat banyak begitu kan. Nggak tahu ini apakah akan dibacakan semua, akan diperiksa semua. Kalau dokumen sebanyak itu begitu kan, sampai ratusan begitu kan, sampai 700 atau berapa ratus dokumen begitu kalau disidangkan, sekiranya 9 bulan ini belum selesai dan Roy Suryo itu berada di penjara begitu selama 9 bulan. Setelah itu misalnya sudah bebas, ya bagaimana begitu kan? Apakah ini digantung seperti itu atau bagaimana? Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Ini salah satunya Roy Suryo yang kemudian ditangkap begitu kan. Coba kita tonton. Yang Anda saksikan ini adalah video eksklusif, saudara. Detik-detik Roy Suryo dibawa penyidik Polda Metro Jaya. Seperti yang Anda saksikan, Roy Suryo menenteng jaket yang biasa digunakan tersangka. Mas, gimana ini Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Dok, pasti. Tim kuasa hukum pun memprotes keras penangkapan Roy Suryo pada pagi tadi. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, itulah kemudian salah satu penangkapan dari Roy Suryo begitu kan. Ya, dia santai begitu kan. Walaupun agak terkejut karena memang ya siapapun begitu yang berurusan dengan hukum pasti terkejut. Tapi gentlenya Roy Suryo itu santai begitu kan. Nah, pertanyaan sekarang ya, ini sudah masuk babak baru, babak kedua begitu kan. Bagaimana nanti di persidangan? Kalau seorang Jokowi tidak datang, lalu kemudian Roy Suryo ini digantung begitu kan ya, dengan menyelesaikan dokumen-dokumen yang harus diperiksa, maka bisa dipastikan 1 tahun ini masih belum selesai begitu kasus-kasus seperti ini. Itu hanya pembuktian, belum lagi berspekulasi-spekulasi begitu. Ini akan semakin panjang. Nah, orang-orang banyak mengatakan jangan-jangan ini kriminalisasi atau bagaimana? Karena banyak yang kemudian mengatakan kenapa langsung penangkapan kayak melebihi dari koruptor? Kan iya kan, orang ditangkap seperti itu, dia bukan, kata Refli Harun, ini bukan kejahatan yang kemudian menghabiskan uang negara, mencuri uang rakyat, pembunuhan dan sebagainya. Tidak begitu kan. Kenapa tidak melalui surat? Kenapa tidak melalui kuasa hukumnya begitu kalau ada penangkapan? Biar Roy Suryo datang ke Polda Metro Jaya, kan selesai begitu kan. Nah, nampaknya kata Refli Harun begitu, jangan-jangan ada orang kuat yang menyuruh begitu kan untuk melakukan atau penangkapan kepada Roy Suryo ya dan Dr. Tifa begitu kan. Wallahu alam bagaimana kasus ini sebenarnya begitu. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Refli Harun seperti ini. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian
seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya. Itu sudah hampir 30 kali sehingga tidak. Ini apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun ini kan sudah 30 menjalani seperti itu begitu kan. Apakah Roy Suryo mau digantung seperti ini? Jadi saya pribadi menyayangkan begitu kan, kenapa hal-hal seperti ini bisa penangkapan hal-hal seperti itu begitu kan. Kalau kita melihat dengan secara seksama begitu kan ya, apa yang kemudian dipertontonkan hari ini misalnya begitu soal Roy Suryo begitu kan, dengan Dr. Tifa yang kemudian sudah ditangkap begitu kan. Ya, bagaimana nanti di persidangan begitu? Saya yakin nanti di persidangan banyak muncul pasti spekulasi-spekulasi yang ada. Ini akan menemukan babak baru begitu kan. Bagaimana Jokowi menghadapi para para kuasa hukum dari Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya, nanti di persidangan. Wih, begitu seru ini bos, ya begitu seru. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Refli Harun begitu kan, karena ini apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun ini memang sebagai kuasa hukumnya begitu kan, yang memberontak begitu kan ya, penangkapan seperti ini. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya? Kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat. Karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga nah, ini kan apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun itu kan sudah benar begitu kan ya. Hal-hal penangkapan seperti ini bukan koruptor kok begitu yang ditangkap sedemikian rupa begitu kan. Artinya secara tidak langsung bagaimana dengan KUHP yang baru begitu kan ya. Ada yang kemudian mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman begitu. Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu dengan KUHP yang baru tidak ditahan kabarnya. Tapi kenapa ini kok bisa ditahan? Ada apa begitu kan? Orang kan pasti berpikir seperti itu. Banyak yang kemudian mengatakan, ya seperti Pak Ukro juga mengatakan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan, sehingga memberikan sebuah RJ atau restoratif justice kepada Rismon, kepada Egy Sujana begitu kan, ya, terus kemudian kepada Damaheri Lubis, ini kan menandakan bahwa kata Pak Ukro itu kan sudah gugur sebenarnya, karena surat itu satu kesatuan begitu kan, tidak mungkin digunakan secara individual. Dan sekarang kabarnya di Polda Metro Jaya ini saya nggak tahu begitu, tapi yang jelas ada yang mengatakan sudah menjadi satu kesatuan kabarnya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya. Hanya untuk membungkam Roy Suryo misalnya, apakah dengan cara-cara seperti ini? Nah, kita tunggu saja begitu, karena yang membuktikan itu kan nanti di persidangan ya, di pengadilan. Ini akan panjang begitu kan ya, akan panjang untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi ijazah ini begitu. Apakah palsu atau tidak begitu. Wah, kalau ini pembuktiannya nanti di persidangan Roy Suryo menang, bukan tidak mungkin ini akan lapor balik begitu. Bukan tidak mungkin. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Refli Harun.
penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh, rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada Itulah yang kemudian jangan kata Refli Harun begitu, jangan sampai ada yang kemudian dipaksa untuk ditahan dan sebagainya. Atau begitu, pukul kan. Ini banyak sekali yang kemudian diungkapkan oleh Refli Harun. Jadi persoalan-persoalan ini ya sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini masih menjadi simpang siur dan bahkan mengatakan Roy Suryo ya walaupun jadi tersangka dan ditahan belum tentu salah begitu karena nanti di pengadilan apakah ingkrah atau tidak. Sedangkan Sylvester sudah ingkrah aman bos. Firly Bahuri begitu kan ya. Terus kemudian yang lain ini aman semua begitu. Nggak tahu kalau kubu Jokowi kok aman-aman banget ya. Ini perlu dipertanyakan ya, perlu dipertanyakan. Hukum itu seperti apa? Kalau bukan Presiden Prabowo Subianto yang membersihkan hukum-hukum seperti ini siapa lagi begitu. Banyak orang yang kemudian ya kita lihat saja nanti endingnya bagaimana begitu kan ya. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca dulu lah begitu kan komentar-komentar dari netizen ini. Alat kekuasaan geng Solo ini komentarnya begitu kan. Breaking news, Jokowi buka suara soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Terus kemudian ada yang mengatakan hukum tajam ke atas tumpul ke Solo. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ada yang mengatakan begini. Dari sejak tahun 2000-an ya dengan alasan deformasi lembaga ini dibiarkan merajalela dengan diberikan tugas dan beban melampaui lewat penegakan hukum. Tidak terkontrol melainkan ya menyandra dan terperosok ya ke ranah politik. Upaya reformasi lembaga kepolisian tidak akan pernah utuh begini jadinya. Ini coba kita bayangkan begitu kan. Sudah jadi korban Pak Bambang Tri Gusnor begitu kan. Ini di persidangan saja sudah banyak yang kemudian memakan korban begitu kan ya. Tapi kan ini tidak dimasuk persidangan secara jelas begitu. Nah, persoalannya sekarang adalah mungkinkah seorang Jokowi ini akan datang begitu? Mungkinkah? Kalau memang tidak mungkin, ya bisa saja akan gugur dengan hal-hal seperti ini. Kalau toh pada akhirnya bebas, misalnya Roy Suryo, ini kan masih ditahan begitu sampai kasus-kasus persidangan itu selesai. Ini kan pada akhirnya digantung di situ begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Persoalan-persoalan ini kan ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Makanya dengan adanya seperti ini ya, itulah bentuk di mana taktik mereka begitu kan untuk memenjarakan Roy Suryo begitu dengan cara-cara seperti itu. Coba kita tonton lagi. Satu dini hari, karena kita sama-sama ada acara di Bandung dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan. Nah, ini kan yang ditangkap duluan kan Dr. Tifa begitu kan ya. Setelah Dr. Tifa yaitu adalah Roy Suryo ditangkap juga begitu kan ya. Setelah setelah Roy Suryo begitu kan dibawa ke tahanan ya karena memang selisihnya kalau nggak salah begitu selisihnya 1 jam kalau nggak salah begitu kan ya, wallahu alam. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu kan bahwa Roy Suryo santai-santai aja mereka begitu kan, meskipun begitu kan ya secara psikologis masih ada begitu kan hal-hal seperti itu, tapi kan santai-santai aja begitu, ditemani oleh kuasa hukumnya begitu kan, dia santai begitu kan, bahkan masih dada-dada begitu, masih menyapa wartawan dan sebagainya begitu kan. Ini sebagai bentuk wah kuat kira-kira seperti itu begitu. Tapi ini proses di mana Roy Suryo keberaniannya sangat luar biasa di tokoh-tokoh manapun begitu kan ya. Keberanian Roy Suryo untuk mengungkapkan ini belum ada seperti yang kemudian dilakukan oleh oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Tapi ya inilah yang terjadi. Penuh risiko memang begitu kan. Ini coba kita baca banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu sudah masuk di X begitu kan. Ada yang berkomentar sudah tidak sabar Pak Jokowi bawa ijazah ke persidangan dan diuji oleh pengacara ya para tersangka tentang keaslian ijazah itu. Kita tunggu nanti fakta di persidangan.
Kita tunggu pembuktian ijazah kalau asli konsekuensinya pejuang Roy Tiva dihukum. Jika palsu juga dihukum berlapis-lapis salahnya. Ya silakan begitu kan, silakan. Nah, sampai saat ini masih yakin bahwa kasus ini tidak akan sampai ke pengadilan. Karena di sana walaupun delik pencemaran nama baik, waktu pembuktian dan pemeriksaan akan mengarah kepada pembuktian ijazah itu asli atau palsu dengan butuh Roy dan Dr. Tiva. Makanya ini kan pembuktian yang sangat panjang begitu kan, sangat banyak di situ pembuktiannya. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat bahwa hukum yang sebenarnya yang ada di Indonesia. Mungkinkah? Apakah ini sebuah kriminalisasi? Apakah ini sebuah desakan dari orang-orang besar? Misalnya, ini kan hanya spekulasi-spekulasi saja begitu. Tapi banyak orang yang justru mengatakan, wah ini kalau masuk di pengadilan mungkin Kak Jokowi datang begitu. Apalagi begitu kan? Apalagi ini kan menunjukkan bahwa ijazah ini kan sudah lama begitu kan, hampir 1 tahun lebih begitu. Tapi ya kita lihat saja orang-orang akan terus membicarakan itu begitu. Oke, kita lanjut di nanti malam ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.